Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan mensimulasikan sebuah firewall menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langsung kita mulai ya. Pertama kita buat topologinya, yaitu menggunakan satu server dan dua klien. Untuk servernya pilih di end device, kemudian pilih yang server. Nah, di sini juga ada PC. PC ini sebagai klien kita gunakan juga. Kita menggunakan dua PC atau dua klien. Nah, untuk agar si klien ini dapat terhubung dengan server, kita membutuhkan sebuah switch atau router. Di praktikum ini kita menggunakannya yaitu switch. Untuk menggunakannya yaitu di komponen network device, kemudian pilih di switch, pilih yang PT switch. Nah, sini kita sudah membuat topologinya, tinggal kita sambung-sambungkan menggunakan connection di sini, tool connection, kemudian pilih yang copper stripe, kabel copper stripe. Untuk menyambungkannya, klik pada komponennya, alatnya, pilih fase Ethernet 0, sambungkan ke switch, dan pilih fase Ethernet 0/1. Begitu juga pada PC ini kita sambungkan ke switch, PC yang atas. Nah, ini sudah tersambung. Kita rapihkan saja. Nah, topologinya sudah jadi ya. Nah, berikutnya kita masukin node aja biar nggak bingung. Masukin IP-nya. Sini misal kita IP server itu 192.10. Kalian bisa setting IP-nya sesuka kalian aja. Untuk PC yang pertama itu IP-nya bebas juga. Sini misalnya 1.2. Nah, ini kan udah nih, kita buat node. Berikutnya kita masukin IP-nya. IP ini ke si komponennya. Caranya klik aja, nanti akan muncul sebuah jendela baru. Yaitu server. Kemudian untuk memasukkan IP-nya itu pada kolom desktop ini. Buat desktop, pilih IP configuration. Nah, kita masukin IP-nya. Untuk subnet masknya itu default, nanti akan muncul seperti ini. Untuk default gateway-nya 0, biarin aja 000. Nah, untuk DNS-nya itu kita samakan dengan IP dari servernya. Nah, jika sudah seperti ini, kita close aja, nggak apa-apa. Berikutnya kita mau mengaktifkan service atau layanan dari servernya. Server ini kan ibaratnya pelayan di web gitu ya, website, situs atau gimana. Nah, pastikan di HTTP ini servisnya itu on dan HTTPS juga on. Nah, kita bisa edit index HTML ini.
nantinya di web browser pada setiap klien itu akan muncul sebuah website bertuliskan Cisco Packet Tracer. Nah, kita bisa edit nih di sini. Misalnya Kamjer. Nah, kita ubah juga isinya. Nah, jika sudah, kita save aja di sini. Nah, ini artinya udah ke save untuk indeksnya. Berikutnya untuk mengaktifkan agar si klien ini dapat mengakses website ini, kita juga aktifkan DNS-nya. DNS itu kan domain name service ya. Kita onin DNS-nya. Nah, namanya misalnya kamjar.com. Nah, kamjar.com ini kita gunakan untuk mengakses sebuah websitenya. Jangan lupa untuk address-nya kita isi. Address-nya ini kita isi menggunakan IP dari si servernya. Nah, jika sudah, lalu add. Nah, di sini sudah ada. Kemudian ini di server kita sudah mengkonfigurasikan semuanya, mulai dari IP terus ke service-nya HTTP on dan DNS juga on. Nah, kalau udah close aja nggak apa-apa. Berikutnya kita masuk ke PC yang atas, PC 0. Kita klik lagi kayak seperti waktu di server, dan kita mau masukin nih IP-nya, IP yang ini. Pilih desktop juga, IP configuration, address-nya masukkan. Nah, untuk DNS servernya yaitu masukkan IP dari si servernya. Kan tadi DNS udah dinyalain layanannya, jadi kita masukin DNS-nya menggunakan IP servernya. Untuk default gateway-nya kita biarkan saja. Jika sudah, langsung close aja nggak apa-apa. Berikutnya kita ke PC yang bawah. Sama seperti tadi, kita masukin IP-nya. Dan IP-nya 1.3. DNS-nya sama, yaitu IP dari si servernya. Jika sudah, close. Nah, ini kita sudah konfigurasi IP dari server, PC, klien 1, klien 2. Untuk switch kita nggak usah konfigurasi lagi, karena ini kan sudah kesambung nih, udah hijau. Nah, buat ngecek paketnya sampai atau enggak, itu kita bisa menggunakan tool ini, add simple PDU. Klik, kemudian caranya itu untuk mengeceknya, klik pada PC, lalu ke server, kita coba apakah sukses. Nah, ini sukses ya, jadi artinya kita dapat menyambungkan ini. Kemudian kita coba dari PC 2 ini ke server. Nah, ini juga sukses. Terus kita coba dari PC antar PC nih, PC 1 sama PC 2. Nah, ini juga sukses. Berikutnya kita coba masuk ke web browsernya. Jadi
masuk ke web browser. Pada bar desktop, masuk ke web browser. Kemudian kita ketikkan URL-nya sesuai dengan DNS yang di server tadi. amjar.com. Nah, ini udah terdapat websitenya. Ini kan sesuai yang ditulis pada index.html tadi. Kemudian close saja. Kita cek di PC 2, di client 2. Masuk ke web browser juga. Nah, ini sudah sambung ya. Nah, berikutnya kita simulasikan firewallnya. Cara untuk membuat firewallnya itu, jadi misalnya kita mau ngeblok PC 2 ini buat ngakses si server. Caranya itu kita konfigurasikannya itu di server, bukan di switchnya. Yang berhak dengan firewall itu berarti di server. Klik pada server, kemudian di desktop. Di sini ada tool firewall IPv4. Kita pakainya IPv4 ya, karena IP-nya juga IPv4, bukan IPv6. Nah, yang pertama itu service-nya jangan lupa di on kan. Untuk passetternya biarin aja fast ethernet 0. Untuk action-nya itu yang pertama allow. Kita akan membolehkan nih traffic dari klien 1 ini. Nah, remote IP-nya itu IP dari klien 1 ini. Untuk protokolnya itu IP. Untuk remote wildcard max itu 0.0.0.0. Kemudian kalau udah kita add. Nah, ini udah nih. Berikutnya kita mau ngeblok traffic dari si klien 2 ini. Caranya itu sama kayak tadi. Bedanya ini di action-nya itu deny. Kalau yang di klien 1 kan tadi allow. Untuk protokolnya juga IP. Masukin IP-nya klien 2. Remote wildcard-nya samain 0.0.0. Terus add juga. Jika sudah close aja nggak apa-apa. Nah, kita sudah konfigurasi firewallnya di servernya ini. Kemudian kita cek lagi menggunakan add simple PDU. Kita coba kirim paket dari yang klien 1. Nah, klien 1 masih sukses. Kemudian dari klien 2. Nah, klien 2 ini failed karena kita sudah ini mengeblok IP dari klien 2 ini di firewall tadi pada server. Nah, berikutnya kita coba cek di web browser nih, kayak tadi. Nah, di klien 1 masih muncul, masih bisa. Kemudian coba dicek di klien 2. Nah, di klien 2 ini tidak bisa mengakses. Ini kan tidak muncul nih websitenya. Ya, kan tadi kita sudah setting nih di servernya buat ngeblok IP dari klien 2. Di klien 2 itu nggak bisa ngakses ke servernya karena diblok oleh si firewallnya. Oke, jadi praktikumnya itu aja.
karena di praktikum ini kita cuma mensimulasikannya doang. Kalau kita misalnya praktikumnya offline itu kita bisa lebih spesifik untuk ngebloknya, misalnya port HTTP di blok. Nah itu menggunakan mikrotik, jadi menggunakan router buat mikrotik gitu untuk ngeblok IP lebih spesifik. Jadi sekian dari video ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.